anjing lu. Dulu gua pertama kali 2011, pertama banget gua ke Bandung itu nggak punya modal. Murah dong. Bahasa murah ini menarik. Ya, bako banget ya. Oke, lu tahu maksudnya effort yang kita keluarin untuk hasil lu gitu kan ya sebanding dengan apa yang lu keluarin. Kohanan, Gimana? Toko Pence? gimana kabarnya Kohanan? Baik-baik. Gila ini ketemu Gue taunya ini. Han nih. Iya, Kok betul. jadi Lisyanda? Di sana tuh sama asli gua sebenarnya ya, Den. Oh, Iya. Ari Han panggilan. Hanan panggilan. Karena kalau di sini orang spellnya susah. Ya kan? Ada yang Han lebih gampang ya Hanan kan? lebih gampang betul. Kalau di sini ada gua mah ya kalau misalnya dapat habis take meet ini rundown ada jadi Lisyandi, ada Lisyandai. Iya di Kan? de-nya ini Iya baca kan? di Betul. atau Iya, jadi sebenarnya spelling sih Lisyante kan. Ya ada ininya cuman kayaknya terlalu Chinese ya untuk market ini. Hanya Kokoli gimana? Kayak penyanyi ya zaman dulu ya. Gimana Koko? Lu masih moto? Masih dong, itu kayak main jab gua hari. Sayang. Iya dong, passion. Sebelumnya lu tuh di apa? Jualan kan lu? Ya jualan, Masih? jualan. Jual masih. Jadi Rajin rajin dong demi masa depan. Kira. Masih ada berapa booth sekarang? Tinggal 2 Jakarta. Tinggal 2 di Jakarta. Oh. Itu mah family business lah gitu. Jadi gua teh dulu kan memang sempat kerja, gue lulusan IT ceritanya nih, lulusan IT, gue sempat kerja di retail store di Bandung lah gitu. Terus kayaknya gue tuh bukan orang yang duduk di belakang meja gitu. Aduh, kayak lu harus ngerjain terus mungkin waktu saat kayak gue teh kan berarti kerja sekitar 2006-2007an di retail store itu pengertian orang tentang divisi IT itu agak-agak abu-abu lah gitu. Iya. Kayak misalnya gue nih departemen IT nih gitu kan ya ceritanya. Tapi ketika misalnya ada masalah, contohnya AC rusak, UPS bermasalah, yang dipanggil gua harusnya itu Teknis. Iya teknis kan, kayaknya. Oh oke. Jadi kayak gue nyampe ini dari hal-hal yang kayak begitu kayak oke, amanat. Tapi di samping situ emang gua kayaknya jiwanya bukan di situ sih. Jadi ya namanya anak waktu segitulah masa baru lulus kuliah kan, egonya masih tinggi kan. Wah, gua mau ngejar passion gua nih. Tapi kayak somehow ya gue sempet ke Jakarta yang bikin jus itu kan ada satu kuliner lah ceritanya di gua kembangin punya nyokap gua. Terus kita jalan di situ kayaknya sekitar 2 tahunan, and then gua ketemu dia nih calon bini ya kan. Yeah. Calon bini. Tapi sebelum itu gua udah motret dulu sih di Jakarta, gua bantuin vendor Jakarta lah, cuman bukan kayak primary job gua gitu lah. Nah gua ngobrol sama si email kan bini gua, ayo ke Jakarta aja, karena maksudnya prospek untuk kita kerja, untuk dapat duit kan lebih besar dong. Betul, ya kan? Jakarta. Tapi dia nggak mau, dia tuh anti sama AC, anti sama macet. Nah gitu, di satu lagi dia anti sama tepat waktu, jadi kadang ngaret. Tahu ini kayak gitu. Iya kan, begitu. Jadi ya udah, gue coba ngalah, gue ke Bandung. Enggak, lu Gitu. ketemunya di mana sama dia? Jakarta. Nah itu sampai sekarang jadi abu-abu. Gue nggak tahu dia duluan yang add gue atau gue yang add dia dulu. Tapi dulu tahu zamannya BlackBerry Messenger kan? Iya. Nah BBM. Jadi kan dulu pas lagi, kalau gue di Jakarta kerja tuh kayak misalnya kulineran gitu, itu kan bisa sampai tengah malam gitu kan, lu baru beres. Terus kayak gue dulu kan ya pernah update status, aduh baru beres kerja, kayak mau ngapain, jangan makan apa gitu kan ya. Dia ngut, lu kerja apaan jam segini? Hah, ini siapa ya di BBM gue? Dari situ akhirnya kita coba ngobrol, ya kenalan lah gitu. Kayak long story short sebenarnya, ya gue coba ke Bandung, terus ada sempat gue di reject pula, dan gue sengaja ke Bandung, terus gue ditolak kayak, oke, gitu. Tapi ya mungkin jodohnya emang gue sama dia, sama abis dari kita break beberapa lama nggak ngobrol, di Facebook gara-gara siapa ya dulu ada temen gue, fotografer juga, vendor dulu si Fence ya, Fence ini, salah cut. Ada dulu temen main, jadi ngenalin ternyata temennya dia gini, nyambung lagi, and ya udahlah akhirnya gue ke Bandung aja deh gitu. Kayak gue coba seriusin karena waktu dulu juga kita sama-sama ngerintis nih, ya coba makeup, gue foto kan gitu. Lu emang dari dulu kan ini dari IT nyambung ke fotonya gimana? Jadi pas lagi dulu kuliah sih gue ya sempet lah gitu. Gue teh kebetulan nyokap angkat gue teh kan dulu vendor, salah satu vendor lah di Bandung, florist lah gitu. Jadi kalau misalnya dia bawa, dia kasihin ke si pengantinnya,
Jadi gua kan suka dulu zaman dulu kan pakai pocket begitu kan. Betul. Gua fotoin, cakep juga nih buat koleksi gini kan. Maksudnya nyokap gua seneng lah hal-hal yang cakep-cakep begitulah kayak gitu. Jadi menarik juga di sini, tapi kayak maksudnya belum menggoyahkan gue tuh untuk ngejar ke sana gitu. Nah dari situ kan jadi oke, foto gini lumayan nih, menarik juga ya kan. Terus pas lagi di Jakarta gue ketemu sama dulu ada komunitas, dulu kan zamannya sering hunting ya kan. Ya. Kalau di Jakarta di Kota Tua tuh gini gue ketemu ada 3 temen gue lah gitu, akhirnya kita bikin brand. Cuman sempet nggak jalan juga, terus akhirnya gue sempet ikut salah satu brand foto di Jakarta, lumayan lah. Dari situ jadi kayak gue dapat lumayan experience kan. Nah mungkin kayak di situ jadi kayak memperkuat passion gue tentang foto sendiri. Gue tuh seneng kalau misalnya ngeliat orang happy, kayak misalnya di hari H kan mereka ketawa kan aja, ini sih. Ngebako banget. Ngebako. Tapi seriusan, gue seneng gini. Gue seneng yang namanya yang kayak connected gitu nggak sih sama si orang. Iya. Jujur sih gua tuh susah untuk memulai ngobrol sama orang baru. Kayak gua tuh banyak overthinking lah. Jadi ini orang kayak gimana ya? Gua harusnya seperti apa? Gua harus pakai baju apa juga? Gua sempet pikirin kayak begitu pada awalnya gitu. Tapi pas lagi ngeliat, oke, foto gini, meskipun mereka yang tadinya berantem, ada nih gua pernah pengalamannya. Jadi waktu dulu pas lagi ikut, ini tuh udah hampir nggak jadi merit. Pasangan. Ya, pasangan. Udah. Jadi dia itu waktu dulu masih trennya kayak sebulan sebelum tuh masih pre-wedding itu sebulan sebelum wedding. Iya. Waktu di ini, gue dapat jadwalnya kan yang studio-studioan doang gitu kan ya. Mereka berantem nih. Wah, ini boleh ngomong kasar sih? Boleh. Boleh, anjing boleh. Anjing lu, kenapa lu? Jadi ya pokoknya si cewek udah sempat tidur sama cowoknya dulu dan akhirnya tetap jadi ini. Pas lagi udah ini, tapi kalian jadi pre-wedding hari ini. Ya udah jadi deh. Begitu di ini happy kayak nggak ada apa-apa ya, dan kata gue teh ya oke. Foto kadang menipu yang di ini gitu kan ya, tapi habis dari itu beres ternyata udah beres, kita kasih dan dipajang di hari H gitu kan, mereka tetap jadi married gitu kan, dengan cerita yang ya ada ceritanya dia sebelumnya berantem gara-gara kenapa itu kan, kita bahas gini. Tapi dari foto itu jadi oke, gue tahu nih foto ini bisa bikin gue tuh kenapa gue milih dia dan akhirnya gue married gitu kan ya gue nyadar yang bisa terima gue tuh dia gitu, dan gue happy ngeliat ini padahal fotonya studio simple banget tau gak sih, cuman cowoknya duduk, ceweknya ini doang gitu kan, cuman ngerangkul doang gitu, tapi gue happy. Ini reminds gue bahwa ya dia yang dari segala kegoblokannya gue gitu kan ya, dia nerima gue dan masih tetap mau married gitu. Gitu. Jadi dalam kayak berarti fotonya. dalam banget, jadi kayak gue foto gue Iyalah. gitu. Jadi Tertoreh. betul di situ ya kayak 2009-an lah, 2010 mau ketemu sama dia, 2011 gue akhirnya decide gue ke Bandung. Sempet kan waktu itu lu di Bandung bikin usaha juga yang jualan juga kan? Betul. Kan kebetulan dia kan ada bikin juga tuh puding begitu kan, gue sempat bantuin. Dulu puding dia. Ya sempat masuk ke sana sini kan. Nggak kesini tuh. Gitu, tuh coba dijadwalkan katanya. Begitu. Terus puding ya lumayan lah. Sebenarnya kita nggak neko-neko sih. Kayak waktu itu juga gue sama dia tuh kan ada pengalaman sebelumnya, dia sempet ini kan. Ya. Jadi kayak udahlah, kita nggak harus bikin target tinggi-tinggi lah. Yang penting kita jalan, kita lurus-lurus aja lah. Gitu. Sesimpel mungkin. Maksudnya nggak harus sampai yang wah dalam artian, tapi kayak kita intinya gini lah, kalau misalnya gue jalan sama keluarga gue ya, kita jalan bertiga gitu kan ya, kita ketemu sana, gitu kenal gitu, dan kita punya experience bagus sama mereka. Kita misalnya jalan ke mall, enak gini, ya somehow ada yang weddingnya sama gue, ada yang enggak gitu kan ya, tapi maksudnya itu kayak kita punya good connection sana sih, jadi relasi lah gue pikir. Modal itu. Betul gitu, karena gue pikir kayak lu punya duit banyak juga, kalau relasi lu jelek gimana ya? Gitu, yaudah simpel aja. Jadi bisa dibilang lu tuh belajar learning by doing ya? Ya betul. Dari suka, masuk ke komunitas, dicemplungin ada gawean. Ya, gitu. Akhirnya coba ya menjadi profesional. Gitu. Mulailah beli. Betul. Dulu gua pertama kali 2011, pertama banget gua ke Bandung itu nggak punya modal. Jujur gua sama dia tuh, aduh masih ini kan. Gua tuh ngedit kamera ke temen gua ya, bener nggak sih? Yang harga berapa gitu, masih APS-C gitu. Tapi ya udahlah. Terus dia sering banget komplain. Mungkin gua tuh idealis, gua nyadar sih. Maksudnya jadi waktu dulu kan price-nya kan masih nggak ini ya, maksudnya benar-benar kita cari porto gitu kan. Tapi kayak gua tuh random, dari dulu random. Jadi kayak misalnya foto, gua pengen ada contohnya ada dekorannya atau apa gitu kan ya.
gue tuh pengen, tapi si kliennya nggak ada budget nih buat ini gini-gini. Gue ngeluarin budget ya dari situ buat ini. Jadi gue tuh sering banget berantem sama dia di situ. Pasti. Gue pengen ada dari dulu style gue teh lebih ke storytelling. Jadi kayak gue teh pengen lewat foto, gue teh ceritain lu nggak harus, maksudnya nggak harus jago pose, nggak harus kayak model lah. Karena maksudnya kita di weddings, kita bukan motret buat fashion kan. Iya. Jadi ya lu ceritain ke gue, dan sampai saat ini pun itu tetap jadi karakter gue sih. Kalau misalnya kita ketemu sama klien pertama meeting, gue tanya maksudnya kayak lu pertama dating, pertama kenalan gimana, dating atau kayak misalnya ada hobi sesuatu yang berbeda pada common couples lakuin gitu kan. Contohnya misalnya ada yang boxing tuh gue pernah gitu kan, ya udah di situ. Tapi itu kan jadi kayak good experience kan buat mereka kan. Ya, jadi mengeluarkan apa yang diri mereka betul. sendiri. Dari dulu itu gue lakuin, jadi satu-satu gue kumpulin. Jadi mungkin gua teh sebelum pandemi kemarin gua lebih concern di prewedding gitu. Ya emang gua taunya lu emang fotografer prewedding kan? Prewedding betul. Jadi buat gua wedding teh apalagi di Indo kayaknya kalau gua ngeliat kayaknya monoton ya nggak sih. Lu hari as a bride sama as a groom ya. Kayak misalnya lu pagi lu harus ngejalanin sekian prosesi ya kan yang udah Ya diatur. udah ada rundown lah. Lu harus begini gitu kan ya, tapi merekanya kayak oke, gini. Ada yang menikmati gitu karena mereka excited, ada juga yang capek banget ya gini tau gak sih? Iya. Terus kayak ngelakuin itu dengan muka yang beda ya gak sih, kayak Betul. ya oke. Makanya gue dulu nggak ngambil wedding sebenarnya gitu. Wedding itu ada yang sebelum pandemi itu ada wedding itu karena pre-wedding dulu dan mereka cocok, dan ternyata kita bonding nyambung nih gitu. Ya udah nih, sekalian hari H. mau weddingnya gitu. Dulu lu ngiklannya gimana? Mungkin kan sekarang orang yang pengen di prewedding banyaknya kan mereka udah nggak pusing nentuin foto langsung sama hari H. Betul. Nah, bisa kalau lu jatuhnya prewedding aja gimana caranya? Nah, itu jadi emang gue dari awal kayak maksudnya belajar juga sih, ada beberapa role model gue juga yang di Jakarta sebelumnya ya, kayak karakter itu penting buat satu brand kan. Jadi kayak tadi gue ceritain storytelling itu penting gitu. Jadi klien begitu datang ke gue gitu kan ya, di luar dari budget, di luar dari apa yang mereka punya gitu kan ya, ya udah just be yourself gitu ya nggak sih, kita bikin nih yang personalnya lu gitu kan lewat foto. Nah dari situ kan muncul tuh ternyata ya gue rasa inilah good marketing itu ketika klien happy dan mereka cerita ke family-nya, ada siblingsnya, continuity lah kayak gitu kan. Marketing terbaik itulah gue pikir. Jadi lewat dari situ lumayan nih kita punya relasi kan, intinya gitu sih, koneksi. Nah gue kalau misalnya marketing sendiri memang waktu itu kan lagi semangat-semangatnya nih, gue kayak 2015 itu sampai 2018 itu gue sempat ikut asosiasi foto seluruh dunia. Adalah lumayan terkenal sih. Waktu itu gue submit demi dapat awards, jadi kayak gue waktu itu dapat. Lu cerita ke gue yang itu tuh. Betul, jadi adalah, sekarang soalnya enggak, jadi nggak usah dibahas. Gitu. Ingat nggak ceritanya di mana? Iya, yang pas lagi private itu kan. Taman Bunga. Iya, Taman Bunga. Waktu itu bareng sama lu, ya kan. Itu juga sama kan, style gue masih gitu kan ya. Aduh, kayak satu ini ngapain ya? Kayak gue ngelihat kayak kalau misalnya foto prewedding pada umumnya gini, bikin yang beda dong, apa dong, entah di framing atau apa kan. Kayak gitu. Jadi, nah mungkin dari situ kan kayak kita kalau pas lagi ngerjain gitu kan kelihatan nih, ada effortnya kan. Si klien ngeliat, oh maksudnya dengan ini lu effort yang lu lakuin buat gue tuh worth it nih, ngebayar lu gitu kan ya. Nah di situ sih gue teh seneng, hasilnya bagus buat gue, happy sih, kliennya happy buat gue cukup sih. Ya, tapi kan happy bisa berlanjut. Betul. Zaman dulu, kok udahlah sekalian hari H aja. Nah, lu tolak dulu waktu itu. Kalau klien yang nggak ribet nih ya, dalam artian family semua nyambung gitu kan ya, hajar deh. Ya kan berapa tahun lu jalanin prewedding Ya, aja kan? betul. Jadi dari situ ya udah sama weddingnya deh gitu. Sekarang berarti apa namanya, brand lu masih Liciando? Liciando itu sebenarnya nama gua. Jadi karena dulu kan gua nggak ada kepikiran bikin brand apalah. Iya. Jadi gua juga nggak punya tim yang sampai segimana gitu. Jadi ya itu teh gua sih. Lu kenalnya sebagai personal bukan sebagai brand. Cuman mungkin ketika pandemi kan gue mulai nerima ini sama weddings kan, jadi paketan. Karena dulu begitu pandemi itu kayak orang nggak terlalu concern sama prewedding ya nggak sih. Mereka lebih prefer ya udah weddingnya ada foto ya kan. Ya wedding juga simple. Betul, wedding sangat simple, intimate kan. Tapi mereka, maksudnya gue juga pengen, idealis gue jangan dihilangin nih di prewedding. Jadi kayak gue kasih udah deh bundling nih, lu ambil wedding, gue kasih prewedding gitu kan. Nah somehow dari situ
ya ternyata jadi marketing juga buat yang lain gitu. Kayak pandemi ada sempat satu masa ya, kayak gue 2021 tuh ketika lagi ini, gue tuh bisa dapat 100 lebih wedding gitu. Jadi kayak, Wow. iya Lagi maksudnya orang tiarap ya. lagi ini ya, Kenapa? Emang lu murah? murah dong. Bahasa murah ini menarik. Iya, iya. Ini, gua tuh gini, 2020 kan kita nggak bisa ngapa-ngapain, betul kan? Semua. Kayak benar, semua inilah. Nah, kita ya maksudnya untuk hidup sehari-hari kita dari savings lah, untungnya kita ada backup kan. Terus kita coba iseng-iseng motretin makanan tuh. Motretin makanan, karena kan orang banyak ini kan yang Bikin bisnis tiba-tiba. bisnis kuliner apa, bikin batagor lah apa segala macam. Udahlah gini, kayaknya kita win-win solution aja. Lu kasih ke gua fotoin kayak 5-6 foto cukup kan buat jualan di apa sosmed sempet itu itu, kan, ya kan? momen itu. Di situ, tapi gua dapat makanan nih, ya kan? Gitu. Intinya sebenarnya waktu itu kayak gua tuh nggak usah ngeluarin duit, tapi gua dapat makanan. Tuker karya. Betul, di situ. Tapi kita pernah waktu itu jadi kayak seorang haji umum karena gue nggak nerapin tarif nih. Jadi yang penting gue dapat makanan. Gue nggak nerapin tarif, bejibun dong waktu itu pernah. Jadi ada yang share, sempat kita itu dapat dari siapa ya waktu itu, dari Cookie segala macam ya. Dari siapa, Sherina gitu-gitu ya. Kita pokoknya sempat ada seminggu itu kita motret dari setengah 12 malam sampai jam setengah 5 besok paginya. Jadi kayak lu berapa jam tuh? Gitu. Tapi isinya batagor lagi, bakso lagi, cuanki lagi gitu nggak sih? Terus kayak nasi bakar kayak gitu banyak banget gitu kan? Nasi bakar banyak banget. Iya banyak banget. Gua dari yang tadi, wah enak nih ambil cobain, wah enak nih sampai enak. Jadi habis foto kan gua ada yang bantuin gua tuh, asisten gua kan si David. Jadi dia datang ke rumah bawain nih, Dek, fotoin, lu kirimin deh, bagi-bagi deh. Gua enak ngeliatnya juga ya. Tapi, iya ngebelenek. Iya, tapi dari situ maksudnya kita sama si klien lah, kita anggapnya klien lah yang ngasih, yang punya ini ya, ternyata mereka teh puas dengan itu. Sebenarnya hal simpel kayak gitu teh jadi something positif ya. Ternyata ada yang belum merit, ada yang ini, dan pas lagi tahu gue yang foto, lu teh fotografer wedding gini, dan 2021 ketika orang harus postpone di 2020, mulai intimate segala macam, mulai yang dari situ, kok gue punya budget segini nih, gini, ya udah nih hajar deh. Nah di situ makanya 2021 ya sempet buat gue juga kayak over banget sih gitu, keteteran jujurnya, karena ya kita di 2021 sempat kita dalam seminggu bisa 7 wedding, 8 wedding kayak gitu ya salah satunya dari itu situ gede sih. Pak, yang lain semua pada di cancel. Ya thanks God lah ya, itulah maksudnya gue pikir relasi sih. Lebih Ya, kayak ngebantu juga ya. Betul. Dari awalnya pengen sharing, yuk gua punya ini bantuin, kita maju sama-sama. ya betul. Tapi dari situ ngebuahin hasil. Betul, gitu. Kan kalau dimulai dari yang baik ya, pasti kan sampai ujungnya juga baik. Betul nggak sih? Ya, bako banget ya. Gua dengar dari siapa tuh? Goblok. Ya, tapi itulah maksudnya ya, karena gua maksudnya nggak neko-neko lah, intinya tuh gua bisa makan, bisa ini, ya udah cukup lah gitu. Lu secara teknis ada yang emang pernah study nggak? Jadi belajar atau cuma nanya-nanya di komunitas itu di Jakarta? Gue ikut beberapa workshop sih, workshop. Terus yang asosiasi yang tadi gue bilang, yang 2015 sampai itu 3 tahun, gue ikut beberapa asosiasi nih, gitu kan. Di situ itu asosiasi yang menurut gue positif. Jadi kayak kita submit foto, kayak ya memang kalau misalnya lu diterima ya accepted gitu kan, ada curatednya juga, masih judges gitu kan, lu dapat awards, maksudnya some achievement kan gitu kan, kayak lu something buat show gitu kan si klien. Tapi dari situ tuh si judgesnya ngasih tahu, oh mungkin foto lu kayaknya akan lebih ini kalau begini, akan lebih ini begini. Input yang kayak gitu tuh gue, oh nice juga ya ternyata gitu. Ya pengetahuan baru lah. Betul gitu. Dari situ lu coba terjun dari pre-wedding mah oke, konsepnya kan jauh lebih luas. Yes, betul. Nah pas ke wedding nih, ya, yang ada rundown apa ya, lu nggak blank-blank banget kan? betul, Udah tahu kan? udah tahu gitu. Sebenarnya ada wedding juga pas lagi dari 2011 itu, gua ada wedding juga gua kerjain, tapi minimal lah kayaknya dibandingin sama pre-wedding, compare bisa satu wedding ada 12 pre-wedding gitulah. Jadi kayak gue lebih concern ke pre-wedding gitu aja. Nggak, gue soalnya tahu, namanya berarti bukan Lisyanti tapi apa gue lihat LXD wedding itu ya? LXD kan disingkat. Oh oke. Nah gue taunya kalau dari zaman lu Endan ini pada saat COVID ya gue juga denger gaweannya nggak ketulungan,
sampai kena juga COVID dari gawean edan pisan. Ya itu tuh COVID tuh. Gue jadi nanya, Masnya yang tadi balik ya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Dia jual berapa sih? Di saat orang lain semua di cancel dan pada nggak kena gitu. Betul, betul. Ya gini memang kalau disebutnya murah kali ya disebutnya. Definisi apa pas lagi pandemi itu kan sebenarnya orang butuh foto yang dibutuhin mungkin file aja as output ya kan. Betul. Memang secara package gitu kan sebelum pandemi kayak kita ngasih nih kayak dulu kan pas lagi bareng sama lu juga abis prewed gua tuh seneng untuk showing si hasil prewed kan ada kanvas gede tuh terus album juga bisa sampai 200 halaman kayak gitu itu tapi kayak buat pandemi kan itu buat apa kita tuh bisa mangkas yang kayak gitu-gitu. Ya. Nah di situ terus kan karena kita concernnya di wedding aja, dokumentasi aja, foto dan video. Tapi kayak buat gua teh kan karena idealisnya gua teh gua seneng di pre-wedding. Jadi gua kasih pre-wedding itu as a bundle. Nih gua kasih bonus pre-wedding. Udah. Dari yang lu suka lu bonusin lagi Gua ya. kasih bonusin. Maksudnya buat gua juga jadi gua nggak boring karena maksudnya gue boring sih dalam artian di wedding itu lo ngelakuin yang kayak gitu-gitu gue males banget. Iya, gitu. kalau klien banyak itu pasti ada titik jenuhnya sih. Betul, jenuh banget. Makanya gue tetap refreshnya di pre-wedding. Kayak pre-weddingnya sebenarnya nggak harus kita pergi kemana gitu kan. Tapi kayak lu ngelakuin apa yang ternyata ya tadi mungkin ada yang boxing, terus ada ternyata cowok sama cewek nih ya, cowoknya seneng nonton Korea, ceweknya nonton bola. Jadi pas lagi pre-wedding ceweknya yang main bola, cowoknya ini. Ada tuh situ kayak gitu-gitu kan Lu lucu ulik ya. dari Iya, si betul. kliennya sendiri ya. Betul, kayak misalnya waktu itu gue dapet klien dari Dubai tuh, dari Dubai, mereka masak gitu kan ya, masak. Tapi ternyata pas lagi ini, lu tuh memang beneran masak? Enggak, gimmick doang buat sosmed. Pas lagi ini masin, oke, ya udah nggak apa. Tapi memang lu secara sosmed di lu yang tunjukin ke orang banyak kan lu chef kan, gitu kan ya. Terlepas dari makanan lu busuk ya dan, tapi lu chef. Jadi ya kayak gitu ya udah. Lu bisa dapat dari Dubai channel dari mana, Pak? Yang tadi asosiasi itu kan itu sedunia tuh kan luas. luas banget. Gua teh sempet dari China ada waktu itu. Iya, yang lu ngobrol zaman dulu, lu waktu ke Bali aja klien lu teh banyak dari luar negeri Ya, ada dari China. Terus waktu kemarin kita sempat si cowoknya, jadi gua sempat dapat dari asosiasi yang ada di Inggris waktu itu. Nah, si cowoknya teh dari Dubai kerja. Sebenarnya orangnya dari mana? Si Fernando teh dari mana ya? Fernando Brasil. Dia senyum-senyum soalnya ganteng banget. Nggak, soalnya lupa dia pasti kalau gitu. Dia inget karena kayak pemain telenovela ya Mario Mercedes kayak gitu ya pas lagi lihat di foto. Latin? Iya dari Brazil Fernando dari Brazil tapi kerjanya di Dubai. Terus dia itu send inquiries ke kita lewat si platform itu. Jadi dia itu mau nge-propose si ceweknya itu dari Inggris, dari Leeds. Nah mau prewednya mau nge-propose-nya di Bali. Jadi kayak dia gue minta tolong ke lu arrange-in gitu kan. Dan macam apa ya? Itu kayak Sweet Escape ya. Jadi dia cari emang yang ada lokalnya siapa nih di sini, ada karya lu, langsung dia ngubungin lu ya. Betul. Kalau Sweet Escape kan kayak lu semua genre kan. Iya. Kalau yang ini fokusnya di wedding gitu. Keren, Situ terus ada kita sempat yang di Bali pre-wedding siapa? Orang China. Karena ngelihat apa? Ngehe ya emang ya. Sampai dia punya fotonya dong. Aduh, Random. maaf Pak. Ngehe emang. Lah ganteng sih emang. Iya, gue nyadar sih. Tinggi, badan bagus ya gini. Pas lagi ketemu di hotel di Anantara ya waktu ya, Anantara gitu kan ya. Hey, bla 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 gitu kan ya, cipika-cipiki. Anjir, mukanya kayak bola kubur edan itu orang. Sampai teh anjir. Gitu. Aduh, kata gue teh. Ya cuman maksudnya itu kan buat gue satu achievement kan. Paling jauh dari mana klien lu? Dari US ada beberapa, dari States gitu. Dari seharusnya pas lagi pandemi, gue sempat ada tadinya mau wedding di Leeds di Inggris. Cuman jadi kayak 2020 awal tuh sebelum pandemi banget kita ada prewed kan ke China sama ke Vietnam. Vietnam tuh kayak gue buat kayak pulang kampung kali ya. Gue ke Vietnam sering banget ya dan. Gue baru mau nanya ada apa dengan Vietnam ini orang. Oh iya, gue bulan depan Vietnam juga. Gitu tapi. Pas lagi orang di sini ramai banget ya sampai keluarga ngomongin hati-hati ada virus segala macam gitu kan itu tuh dari Cungpo gini gitu kan enggak di sini ada apa-apa balik belum nyampe balik ini dan pas lagi momen itu jadi ada
orang Bandung, sebenarnya ceweknya orang Bandung, cowoknya orang Inggris. Nanti akhirnya resepsi Februari ya, tapi di sini. Cuman pas lagi matrimoni tadinya mau hire kita ke Inggris. Jadi kita udah ngobrol nih, nanti lu bakal kita jemput ya di Manchester, bla 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 gini gini gini. Bye-bye dong, COVID. Iya, semua shutdown Iya, langsung. COVID. Terus kayak kita flight ticket segala macam yang udah kita bye-bye. Tapi sebelumnya pernah ada ya yang lu diajak juga ke luar negeri sama kliennya? Ada. Tuh menyenangkan. Gitu. Menyenangkan. Ya, itu bagian menyenangkannya, tapi kan ada juga yang kita tutupin dari publik ya. Pasti. Pasti. Yang di post mah yang enak-enak Yang di post yang aja. enak-enak gitu kan, kayak oh oke, lu kalau sama gua begini nih gitu. Salah satunya ngebahas Vietnam nih. Dan Ada apa dengan Vietnam? Vietnam itu buat gua kayak dia kan sebenarnya dulu kalau secara sejarahnya sendiri dia itu jajahan Prancis kan. Jadi kebanyakan banyak arsitekturnya bagus ngikut ke arah kiblat sana. Betul. Orang Indo awamnya bangunan yang bagus-bagus itu Eropa. Ya. Padahal itu dekat di Vietnam gitu. Ya kan? Terus kayak kurs juga sebenarnya Indo sama Vietnam menang kita cuy. Kayak, Iya, lu jadi orang kaya di sana sih, gua ngerti. Nah pas lagi yang wedding itu jas gua dari Vietnam. Cuman sehari jadi. Sehari jadi, betul. Jadi sampai ada WhatsApp-nya. Jadi gua kalau ke sana gua pasti say hi ke dia gitu kan ya. Terus nitip apa? Lapis legit ya. Oh, Big Ambon, sorry. Big Ambon namanya Lanvi ada. Nanti kalau misalnya bulan depan kan gua kesana lagi pasti ke situ. Iya, jadi si orang Bikin- Vietnamnya nitip. Ya, gua seneng banget nih gini-gini, makanya gua bawain. Nah, itu juga dia ngasih special price buat gua. Kayak lucu, ada satu daerah namanya Hoi An. Kalau di kita tuh, ya itu tahu kan ya. Nah, itu kan gua pernah kesana juga kan. Iya, di bawahnya Danang. Itu seminyaknya gitu kan. Dia kan tailor made semua kan, family kan. Betul. Iya, gitu. 6 jam Dan jadi. teman kita bikin di sana. Iya, ada itu. Gua karena gua bikin juga nanti. Gua nggak tertarik dari itu. Iya. Tapi maksudnya memang ada yang dari low banget sampai yang bagus fabriknya, ya kan. Nah, gua dapet yang itulah, gitu. Jadi Jadi gua nggak suka pakai jas, tidak Iya, tertarik. gua juga Bagus nggak mah bagus, karena kan yang kata lu malah yang bikinnya ada yang orang dari Korea dia di sana. betul, kayak mostly yang apalagi Danang ya. Danang kan ada yang Bana Hills itu tuh. Kayak lu kalau ke sana kayak 80% orang Korea ya nggak sih? Gitu. Dan orang luar juga betul, banyak. Betul. Enggak, maksud gua pertama kali lu mau oke, kita explore Vietnam, lu ada ketertarikan apa gitu di saat orang lain Thailand, Ya, Jepang, ya. Thailand juga sama, cuman Thailand tuh buat gua terlalu crowd sih, terlalu ini. ya Aduh, ya sebenarnya kenapa orang pilih overseas? Karena mereka malas kalau di sini tuh kan ada kayak lu kesana sini ketemu spot fee ya kan, Bandung lah contohnya, lu sini outdoor bayar 1,5 juta, bla bla bla, ya nggak sih? Terus terus kan Bandung secara geografis lu nggak punya sunset, ya kan? Ketutupan, lu spending Di sini segini, Kubah, Pak. betul kan? Lu spending duit bla 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 segini, kenapa nggak kita explore sana yang which is udah jelas-jelas itu emang bikinan dari awalnya seperti itu, ya kan? sekarang masih murah emang? Masih murah. Gua kemarin tiket aja 3 juta pulang pergi. Oh iya, regular Setiawan. Iya betul. Gitu buat yang Februari ini. Cus. Pengen sih, nanti pas Gitu. saya jadi budak KPR dulu. Iya, aduh. Luar biasa. Bisa lah. Iya, itu. Jadi Lu dari udah situ, explore semuanya Vietnam? Tinggal ada satu lagi daerah namanya apa? Kemarin muncul di kita Phuoc. Phuoc itu bagus apa banget, itu? kayak lebih kayak Spain. Keren banget. Ada nanti Lebih di pedesaan kah atau Nggak, jadi dia alam? bangunan sih memang arsitektur, tapi dia pesisir pantai gitu. Wah, itu cakep banget, banyak kafe-kafe romantis di situ. Yang orang kalau melihat kayaknya ini Eropa deh pasti. Gitu. Padahal Vietnam coy. Gitu. Makanya terus kita sempat ya waktu 2019 apa 2018 ya, kita itu kayak dalam setahun kita 9 kali bolak-balik ke sana. Dan dalam 1 bulan kita pernah waktu itu ada 10 klien ngejejer. Kita itu dari kan kalau kita di Bana Hills nginepnya di Mercure gitu Iya. kan. Kita tuh 3 minggu di sana. Sampai kayak Edan, breakfastnya bosan banget Edan. Sampai sama si orang akornya nge-upgrade kamar kita. Jadi pas lagi kita datang, kita cuma pesan yang standar. Pas lagi datang kayak ada tulisannya welcome bla 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 gitu kan ya. You stay here for 21 nights. Wah, gini. Kayak lu nggak tahu gua kesini ngapain, kerja cuy. Ya di situ klien datang aja karena lu dari sana Yes, kan. betul. Jadi kan enak nih gitu. Ya makanya gue pikir Vietnam itu salah satu best destination lah buat pre-wedding. Dan terjangkau lah bisa Betul, dibilangnya. terjangkau gitu. Asia juga sih. Hasilnya betul.
Soalnya Ya. emang kalau Jepang ya mahal ya bisa dibilangnya. Jepang terakhir ke sana ya lumayan ya, boncos juga kitanya. Meskipun ya banyak yang free Betul. space, cuman ya tetap kesananya ya udah gila. Iya betul. Terus kan sebenarnya akses juga kan lumayan. Kayak kalau lu di Vietnam kan ada Grab kan, kayak di Ya. Danang itu ya lu tinggal panggil sono, kita jangan explore. Pindah, hoyan ya, pindah ke si Barahius, explore udah. Nggak terlalu ini, nggak terlalu harus kita ngejar nih pagi kudu kemana, ngejar ini. Gua lebih interest ke kulinernya sih. Ya kulinernya Iya, juga buat enak. ini. Gua sih nggak terlalu senang masakannya gitu. Gua tuh makan apa? Lidah gua tuh kampung. Gua tuh jadi kalau gua kesana yang waktu itu gua 3 minggu di sana, gua tuh bawa cabe sama pop mie sedus. Sama si kliennya ya. Ayo kok sarapan gini. Tuh, thank you. Gue nitip steam rice aja boleh nggak? Jadi gue tuh makan di kamar, lu lagi sarapan, gue makan di kamar. Pop mie, sama nasi putih coy. Gila, lidah gue baal. Mau pe atau banh mi? Iya, atau bani atau apa mie kuang gitu dan gua aduh buat nah thank you gua bilang itu aja nitip gitu tapi dari situ kan jadi bagus nih apa buat yang lainnya juga ya identik sama yang tadi bahasan tentang gua harganya murah ya kan jadi dari situ mungkin lebih memperkuat identik kayak pilihan spot yang gua pakai teh yang itu Yang terjangkau. ya kan jadi ya mungkin gue juga secara vendor beda antara murah dan terjangkau ya kan pengertiannya meskipun mirip-mirip nih tapi kan beda definisi jadi kalau misalnya ya anggaplah kalau misalnya kita ngebahas kata murah sendiri kan sebenarnya lo dari kalau kita ngomongin service ya produk atau service kayak lo ada harga rata-ratanya dan lo ada ke bawahnya kan murah kan tapi kalau terjangkau kan sebenarnya dia punya ini dia punya keinginan apa gitu kan ya dan lo teh masuk ke ininya dia ya nggak sih jadi ya gue nggak bisa ngomong kalau misalnya ada yang ngomong oh ini murah gini murah buat gue bukannya ngede kan berarti bagus dong kriteria murah kalau sekarang orang cari servis apa yang murah kan lu cari barang aja di Shopee di mana gitu kan ya cari yang paling murah nih gini kan at least kan lu nama gue ada di situ tapi intinya begitu kita ngobrol kan sebenarnya kayak yang tadi personal storytelling personal yang lu mau bikin di dalam sesi lu itu apa itu yang akan menentukan kan bukannya clickbait ya tapi dari situ tuh oke, lu tahu maksudnya effort yang kita keluarin untuk hasil lu gitu kan ya sebanding dengan apa yang lu keluarin anggaplah investment lah gitu. Jujur gue ngelihat IG lu semua hasil-hasil lu harusnya bisa mahal sih Pak. Harusnya bisa mahal gitu tapi Ya mahal. karena yang lu tawarkan ini dari segi servis dan hasil udah lebih daripada yang murah. Waduh thank you mahal murah Kasih itu gue edukasi aja sih. iya jadi mahal itu aduh mahal sama murah tuh kayak gini sih kayak subjektif Ya, nggak sih relatif lah subjektif itu. nggak sih tergantung Ya, orang pandangannya. tergantung lu nanya ke siapa nih lu nanya ke Raffi Ahmad segini murah cuy gitu Betul. lu nanya ke si Ber gini anjir mahal banget ya kan nggak bisa ngomong tapi ada inilah terjangkau lah kita sebutnya lah Iya. gitu terus kayak gue balik lagi kan yang tadi after pandemi kan akhirnya gue ngerjain wedding nih ya kan di wedding sini kan sebenarnya gue tuh harga gue tuh fleksibel dalam artian gue ada partneran vendor kan kalau misalnya dokumentasi ada foto dan video kan Oh lu ada foto video ada ya? foto video Udah lengkap juga ya? partneran ya Ya, jadi partner. sistemnya bukan under gue jadi gue partner contohnya Ya biar klien nggak saya- pusing udah betul. ada lah. Lu lihat IG-nya nih gitu nih brand video yang partner sama gue yang ini gitu kan jadi gue pun membebaskan lu Yang mau ini gini gitu ya? ya yang ini Orca mungkin 2024 ya bareng Orca amin ya gitu jadi gue membebaskan sih lu mau ini ya mau berusaha semaksimal mungkin ya terserah benefitnya kita saling menguntungkan bener Ya. nggak sih gue fokus di foto jadi kayak misalnya ada klien yang nanya video ya gue serahin ini vendor videonya ini karena menurut gue ya gue nggak mau campurin ranah orang lain lah ya kan di samping takut salah jawab juga gitu kan ya biar vendor video yang jelasin gitu jadi kalau mungkin kalau kita ngomongin harga yang tadi ya murah mahal itu tergantung apa yang lo pilih gitu kan Iyalah itu Gitu. kemampuan orang juga beda-beda betul ya. yang penting gini lah bahasan dari situ ada satu kata yang menurut gua fokus di itu ya worth it kali ya Yes. betul nggak sih worth Bukan murah tetapi Ya, worth it. Ya. Amount of money you spend itu worth it ya kan jadi lu ngeluarin murah oh ya lu udah tahu dari awal maksudnya teh yang ini lu nego cut banyak tuh ketemu klien kan kok gua butuh ini nggak butuh ini oke simple harganya memang lebih murah gitu kan ya udah lu cukup dengan itu dan lu rasa worth it ya udah fine
ya kan. Tapi ada yang lu pengen gini pasti jumlah ya kan, masih membludak gitu kan ya. Dan Ya opsionalnya banyak betul lah. ya, contohnya kayak yang gua bulan depan nih, yang gua private trip Vietnam gitu kan, gua sama kliennya, ya itu juga sama bonding nih. Sebelum decide Vietnam kita bonding dulu. Gua, oh lu ternyata seneng yang tipe-tipe begini ya. Terus kayak misalnya lu tuh kayak misalnya dari ngobrol pun gitu kan ya, banyak ini maksudnya banyak input yang gue dapat, rada bawel lah, dalam artinya bawelnya dalam arti yang positif ya, cerewet gini. Tapi dari situ tuh menyenangkan buat kayak, oh oke ini kalau kita private trip kayaknya akan seneng nih pergi sama lu, let's say berapa hari gitu kan ya. Gua nggak ngebatasin gitu kan. Oh lu nggak ngebatasin kalau private gitu, misalkan gua udah dari sana, oh jatah lu misalkan 2 hari gitu. Ya, itu sebenarnya basicnya kan 2 hari. Tapi kalau kita explore tempat baru, ya gue sih open untuk itu. Gitu. Kalau di Bandung memang, plus itu. kalau di Bandung memang kita kan pukul rata 1 hari. Karena lu Bandung 2 hari mau ngapain, ya nggak sih? Ya. Bandung kan gitu beres ya kan. Kalau misalnya tempat baru, ya gua pun juga butuh experience baru, ya kan? Oh gini, itu nilai jual juga. Buat lu hasilnya bagus, buat gue juga ini kan portal baru kan, gitu kan, kita kerjasama lah. Nggak jam-jamannya. Gitu. Aduh udah habis nih waktunya. Ya habis-habis kayak yang di Singapura ya. Ada apa sih ngapa? Aduh, jangan. Aduh, jangan. Kokoh Li. Alah. Oke. Ini ada pertanyaan nih. Kalau itu kayak penyanyi ya, Dan. Iya, aduh almarhum. Aduh, jangan dong. Kokoh Li udah nggak ada ya. Gue baru tahu. Balik. Iya, aduh gua nggak update yang gitu. Aing. Ya, Oh ini ada pertanyaan dari netizen. gimana? Kenapa dilihat-lihat nggak pernah ikut pameran wedding? Nggak berguna atau buang-buang uang? Waduh. Najib selalu ada tanpa ikut pameran. Gile, amin ya. Itu yang nanya siapa ya, Edan ya? Pameran. Gua teh nggak ngerasa apa ya namanya karya Bisa gua ini perspektif lu iya aja. betul, gue ngerasa maksudnya karya gue tuh yang betul memang itu harus dipamerin tapi dalam wadah yang tepat, dalam artian mungkin kalau misalnya Bandung kan yang kita ngomong kayak domisili gue sekarang kan Bandung gitu kan, kita punya yang kemarin nih GRW gitu kan, gitu. Gue rasa kayak kalau misalnya gue ikut ke sana, pertama nih gue tuh bukan orang yang pas lagi ketemu sama klien gue bisa langsung nyambung, bisa langsung ngomong. Gue tuh untuk memulai discuss pertama tuh gue susah banget tanya. Makanya kenapa kalau klien misalnya begitu deal sama kita, kelihatannya gue tuh orang yang wah bawel gini, gue tuh enggak, ngobrolnya masih email dulu. Itu tipe-tipe instruksi ya. Hah? Ngobrolnya sama si Introvert. Destruksi badannya. Jadi ngobrol sama si email, kayak misalnya sekarang nih kalau gua bahas ke workflow kita ya, begitu klien confirm dealing, oh oke ini lu by gua gitu kan, kita ada satu grup kan WhatsApp. Nah dari situ biasanya email yang akan intro dulu, gini baru dari situ kita set, ayo kapan ketemu dong, gini, tapi udah kayak gua ngelanjutin sama sih. Kalau di pameran, which is kayak lu random people datang dan lu gini, gua teh nggak bisa, gua teh ditanya gini, terus kayak gua teh gue bakal ngabisin waktu berjam-jam dengan satu orang gitu. Yang emang lu kenal. Iya, dengan satu orang gini. Jadi kalau kebayang nggak sih kalau misalnya ikut pameran, maksudnya tuh banyak banget kan yang customer yang datang kan gitu kan, soal ngobrol gitu. Gue tuh bakal fokus di sini doang gitu. Begitu di sini itu nilai. Udah nggak gitu. Ketanganin semuanya. Ya, jadi kayak sebenarnya kayak kemarin kan gue main juga ke sana gitu. Ada yang temen pengen ini dong, ayo temenin dong, gini. Capek, dan gue teh sosial baterai gue teh capek. Jadi begitu balik teh capek pisan ya, dan mendingan gue prewed, ayo naik gunung, izin, ayo gue jabanin. Tapi kalau untuk gitu, aduh capek pisan. Ketemu klien di sana. Iya, ketemu klien gini. Pertama, siapa dong kenal ini? Iya, pertama gue teh ngomong, maksudnya gini, kalau ngenalin kata gue teh, ini kan GRW kan ada nih list-listnya gitu kan ya. Ini tuh sebenarnya wadah lu untuk kenalin vendor-vendornya secara langsung. Gue pikir gue sih dengan siapapun, maksudnya Bandung kan enak ya, vendor-vendornya semua tahu kan. Jadi maksudnya nggak ada lah yang bermasalah, apalagi yang di GRW ini. Lu lihat dulu aja mana yang nyaman buat lu gitu kan ya, itu yang ya karena kepuasan klien. Betul, karena yang akan merit lu gitu kan. Jadi sebenarnya kalau ke gua bahasanya hanya tentang foto aja gitu. Jadi kayak kemarin ada yang ini ngobrol, ya oke, lu pengen fotonya sama gua, ya oke, di luar dari GRW aja kata gua teh. Ini GRW juga kan ada vendor-vendor yang memang udah spend waktu mereka, mereka gitu kan ya, fokus untuk di situ. Ya lu cobalah lihat yang ini. Kalau lu mau fotonya sama gua ya oke, kata gua tuh ya thanks God untuk itu, tapi dari beres dari sini baru kita meeting. Gitu. Jadi nggak inilah.
Kalau ditanya gue Belum ya, belum. gue Gitu suruh ya. ikut pameran, Ya gua belum mungkin pernah kepikiran. kedepannya kalaupun ada pameran lu nggak turun ya. Ya, Udah betul. asisten atau siapa atau Iya. ibu negara aja. ya kayaknya dia lebih cocok gitu kan. Kalau yang mana dia aja Kayaknya deh. gue lebih Gua- cocok dia marketing daripada Betul. Gua teh aduh kalau ini kemana? Ini siapa ini ya? dia Gitu. lebih ketemu orang bisa gitu. Betul. Kejawab ya. Menurut kamu siapa fotografer yang paling bagus dan konsisten dalam take moment atau picture? Hmm, role model gue di Indo tuh Ko Hendra Lesmana ada Cisenkli. Itu gue ikut yang asosiasi itu karena gue lihat dia, kiblatnya gue ke dia waktu itu. Jadi style gue kadang sedikit banyak gue ngikutin ke dia dalam artian foto gitu kan ya. Tapi setelah kenal dan jadi teman gitu kan ya, baru sadar maksudnya tuh ya lu ngapain nge-copy orang, lu bikin yang lu aja sendiri. Dan makanya kenapa gue nggak ikut asosiasi itu lagi. Gue pikir pengalaman yang gue dapat dari situ cukup untuk yang ada di market sekarang. Karena kita kan namanya kerja kan untuk hidup dong. Maksudnya kan kita butuh, maksudnya income kan. Dari si bisnis ini. Market yang ada itu untuk genre tersebut nggak banyak. Ya kan. Jadi gue sih lebih masih main safe. Tapi tetap yang karakter gue, yang storytelling tadi itu ada gitu aja sih. Kalau secara kiblat tetap gua ke situ. Luar banyak Luar teh Two Man Studios sih kayaknya. Two Man Studios itu ada, memang dia secara dia randomnya dia wah idun sih. Konsep-konsepnya nyeni ya. Konsepnya betul. Kadang kita kalau misalnya ya foto video ya di hari H atau pas lagi prewed gitu kan ya. Kadang kalau habis kita meeting segala macam sama stylist segala macam ada mood boards. Kita butuh foto yang begini untuk dipajang di hari H. Kan maksudnya kita tentuin kan sebelum prewednya kita tahu nih, kita butuh foto yang seperti apa begitu ngobrol sama klien. Tapi di luar dari situ, mereka tuh bisa kembangin ide-ide itu jadi yang wah jauh di luar ini gitu. Gitu. Jadi role model gua situ sih. Cuma Oke. Kok kamu nggak pernah nggak pernah ikut pameran tapi selalu datang ke pameran? aduh, datang pameran ya iya orang disuruh ini. Kok gue sekalian di sini nih gue ngobrol sama si ini. Contoh ngobrol sama siapa? Ngobrol sama bridal sini deh. Ini kan teman lu nih, lu ikut. Ini datanglah. Aduh, gue bilang bisa nggak nanti aja gitu kan ya. Kita datang aja ke butiknya dia. Jadi emang si kliennya mental lu datang Iya, kan? betul. Kalau Kok gua tolong dong karena nyaman Betul. sama lu, Iya. tolong pilihin dong. Betul. Kira-kira siapa nih? Hmm. Oh, ya, tapi kalau misalkan Preferensi. dilihat dari sisi lain ya lu membantu juga para vendor yang di sana juga ya. Ya, secara ini gitu. Ya, terlepas dari mereka mungkin punya paket yang ditawarkan atau enggak, tapi intinya ini klien ini udah confirm nih sama gua gitu kan ya. Silakanlah lu ngobrol. Jadi ya kayak kemarin contohnya ada kelihatannya gua banyak ini orang gitu kan ya, tapi gua tuh nunggu aja sok lu mau ini ya nih orangnya yang ini gitu-gitu aja. Itu mah gua rasa balik lagi ke tiap vendor masing-masing. Contoh nih kayak misalnya kalau preferensi jas siapa nih gini jas deh ada ini mana juga oke kata gua teh, yang ini buatnya di situ, ini buatnya sih sok aja kata gua teh gitu. Lu ngobrol sama orangnya, itu kan ownernya yang datang kan semua kan, ngobrol sama si owner vendornya, lu nyaman oke, ini jalan gitu kan. Jadi lu mau ngebantu Betul. klien lu juga Karena ya. kalau gua seidealis kayak wah nggak nih lu misalnya Ya, sama jadi lu sendiri aja itu gini, mah. lu ini enggak lah, gua pikir enggak lah. Ya. Kita ya itulah bidding relasi lah gitu. Maksudnya kan Iya. ada etika juga yang harus dijagakan untuk situ. Gitu. Edannya wise banget kan gue. Wise. Nggak tapi beneran. Kan fearless photographer. Dibahas lagi sekarang. Kalau sama istri fearless nggak? Aduh, fear banget. Lu tau gak sih, kemarin sampai ada ya, gue dekat sama Sirina tuh, White Bride kan, dia sampai bikinin baju, ini takut istri, jangan ganggu, duitnya semua ada di istri. Ya sih, ada sih sampai seidentik itu gitu. Kata gue teh, kayaknya Rina harus dibawa deh. Berapa kali susah dihubungin? Oh nanti Rina? telepon. Gitu. Sama istri ya saling melengkapin lah gitu. Jadi gue yang tadi kan orang kebanyakan taunya gue tuh wah segala macam, tapi ya gue coba share itu sih. Ini sih dia. Ketika udah nyambung sama gue, ya
Oh gitu ya. Makanya sebenarnya kalau misalnya kayak gue story hal-hal yang personal gitu kan ya temen gue itu lagi gitu, jarang yang baru jarang gitu, kecuali memang yang memang banyak sih dari klien yang udah jadi dekat nih, banyak nih gitu kan yang main, tapi ya kurang lebih itu lagi gitu. Jadi gue teh untuk yang ada nih kliennya, jadwal lu susah banget kok gini, gue teh bingung kalau sama lu teh mau mainnya mau apa ya gue teh, karena pertamanya kerjaan beres, lu happy dengan itu gitu kan, lu seneng ini, tapi gue untuk di luar dari situ tuh gue bingung mau ngapain, ya nggak sih. Lu ajakin gue nonton, ya ayo nonton, kerjaan gue belum beres, ya kan, ada hal yang harus gue lakuin juga gitu. Lu ngedit masih sendiri? Ngedit masih sendiri, ada editor yang bantu sekarang, ada 2 orang, tapi ya karena itu gue tuh idealis, kadang aduh kurang dirotet dikit gue malas, kadang udah begitu dikasih ke gue suka revisi lagi gitu-gitu. Ya. Jadi, lu apa penentunya aja ya, isinya betul. Ya. Kadang gitu. Kadang kan ya itu mungkin ya tadi ya 2021 itu kan gue kaget sih secara ini, jebret gitu. Oke. Kerjaan gue jadi rada lumayan dan gue teh satu-satu memang gue liatin gitu. Makanya ya untungnya ada faktor komunikasi lah. Email tuh jagonya di situ kan. Dia ngobrol sama klien tahu, maksudnya kita open aja lah. Kayak misalnya, gue kayak waktu Desember kapan tuh, gue pernah ada dalam Desember itu kita 20 wedding. Gue tahun baruan juga gue ngedit, gue bantuin, gue kasih orang gue gini-gini, tapi begitu dia kasih ke gue lagi, gue cekin satu-satu. Gue kayaknya udah itu Januarinya ada weddingan lagi, gue sorry, kayaknya infoin dulu ke kliennya, gue kayaknya bakal telat. Karena abis dari sini kita harus prewed kemana. Gue bawa nih, kata gue idealis gue nya ke situ. Jadi kalau misalnya lu melihat kayak gue jalan-jalan, gue selalu bawa laptop gitu kan ya. Yeah. Gue bari ngecekin. Tapi gue ngomong, maksudnya komunikasi penting lah intinya. Mau telat atau misalnya mau ada apapun, kita komunikasi gitu. Jagonya sih lah. Lebih sayang kali ya, bukan fearless ya. Aduh, fearless sapu aing. Terus untuk LXD sendiri sekarang kalau bottom price di berapa kok? Kalau orang pengen nge-hire lo? Gini, gua tuh kan yang nentuin harga itu sebenarnya partneran video gua, ya kan. Untuk saat ini ada. Kalau foto aja? Foto tuh sebenarnya kita di 2 digit sih sebenarnya. Ya based on yang tadi kan, lu kita normalnya berapa, lu butuhnya apa aja, ya biasanya itu nge-adjust gitu kan. Jadi ngobrol juga emang konsep lu apa sekiranya masih bisa di-adjust ya, apa gitu ya. Ya, jadi memang mereka yang sudah dealing memang ada normal ini berapa, tapi itu biasanya nanti menentukan kayak kita contoh prewedding akan bikin apa nih, kita butuh properti apa yang berhubungan sama lu, dan memang itu juga akan dibawa ke hari H. Kadang kalau lihat ya kayak gue sempat ada beberapa lah prewed, contohnya ini si orangnya dia sekretaris, jadi sering gini lah secara visual mungkin kan dia sering ngetik gitu kan ya. Oke, terus lu seneng yang tipe foto yang gimana, yang lebih maksudnya kayak vintage gitu kan, maksudnya tuh kalau tone sih memang gua kan ada tone sendiri kan, cuma maksudnya stylenya lebih ke arah jadul gitu ya. Oke, secara visual yang mesin yang lu kerjaan lu mesin kan secara properti menjelaskan lu banget, ya nggak sih? Yeah. Nah, kata gue mau nggak kita spend segini, cari nih mesin tik bisa dipakai di prewed, dan nanti di hari hanya kan biasa suka ada galeri itu propertinya dipajang sama berikut sama yang itu, lu tulis aja kenapa lu suka sama si ini, why, maksudnya akhirnya lu finally decide untuk marry gitu kan sama dia gitu kan ya, lu tulis, lu pajang goalsnya kan ketika di hari H katakanlah kita POV-nya undangan gitu kan ya, undangan datang, mereka sambil nunggu nih ngisi si registration gitu kan ya, ngelihat kalau foto di sini oke, bagus, foto di sini bagus, tapi kalau ngelihat ada something properti yang personal dengan dia kan ini apa lucu ya nggak sih. Ternyata mungkin kita juga bisa ngenalin kan hal yang kayak tadi contohnya gue tanya lu pacaran berapa lama, lu senangnya dia kenapa, gini lu bisa kenalin, karena nggak semua undangan yang datang tuh tahu lu, taunya mungkin bokap lu, betul ya kan, nyokap lu nggak tahu, tapi kan at least ini weddingan lu, ya nggak sih, lewat media itu, jadi mereka tuh at least sedikit banyak tahu gitu. Ya untuk klien teman-temannya mungkin emang dia begini juga jadi ya oke, gue datang dia emang seperti ini. Ada waktu itu dia seneng sama bantal ini, nggak bisa tidur kalau misalnya ini gitu kan, jadi prewed pun harus dibawa gitu kan ya, lu mau nggak digini, tapi kalau dia takut rusak ya udah paginya aja lu tiduran, simpel. Maksudnya gua rasa kayak mungkin pose juga ya, gua nggak terlalu jago ngeposein bride segala macam, tapi ya lewat lu yang bikin lu nyaman aja
kayak misalnya bantal lu dengan ini udah foto aja sama bantal itu, lu tiduran aja pas lagi hari hanya ada gaun, lu tiduran di bantal yang lu gitu kan, itu describe lu kan as a bride. Even lu jadi mau wedding pun gitu kan ya, itu tuh bantal sesuatu yang gak bisa lepas dari lu gitu kan ya udah gitu. Kayak gitu-gitulah. Terakhir dari gua pertanyaan, dari selama lu jalanin profesi ini ya, selain yang tadi tuh yang klien ribut lu foto, ada pengalaman apa lagi yang nggak bisa lu lupain? Pengalaman apa ya? Banyak nih, enak apa yang gak enaknya nih? Banyak. Ya, klien ratusan. Aduh, amin banget, amin. Ya, ganti cewek. Ya, bisa itu. Bisa. Yang prewed nih. Aduh. Bukan sama gua nih. Jadi sebelumnya memang ada saudaranya. Luar pulau untungnya, bukan Bandung. Jadi kok kita prewed nih ke Jepang. Ditanya waktu itu, ada, udah oke nih, kita udah hitungin, bayar, nggak ada kabar, terus dikontakin susah, gini, tiba-tiba mamahnya dong kontak, ini saya yang atas namanya ini mau lanjut lagi, ini siapa? Tante, sorry, saya takut salah ini, apalagi kan dia DM Instagram gitu kan, gue bilang itu, boleh nggak saya minta teleponnya saya telepon deh, takutnya saya salah gitu kan ya, kayak gitu, gue nanya, sama dia ada nggak yang ini? Nggak ada, tapi begitu kita mau nama anaknya siapa? Oh ini, tapi dengan cewek yang berbeda, itu dalam selang waktu 1 bulan cuy. Jadi dari situ 1 bulan lanjutin cewek yang baru dan akhirnya perwednya ke Vietnam. Nggak cocok. Iya, ya kayak gitu. Terus ya banyak sih. Kalau biasanya H- tuh persiapan wedding ini Ganti cewek. ganti cewek ya. Ganti cewek. Tapi dilanjutin semua package-nya. Ada yang kayak gitu. Ada ya banyak. Tapi so far sih menarik sih. Yang tidak terlupakan yang positif. Yang positif pasti bonding lah dari klien tuh yang jadi temen kan banyak. Jadi kayak misalnya jujur pas lagi kemarin 2020 tuh kan kita juga bingung kan, sebelum kita akhirnya decide untuk fotoin makanan kita tuh bingung kita mau ngapain. Nah dari yang klien yang memang mereka stable punya bisnis segala macam, kan kita jadi meskipun kita teh sering kayak di Instagram gitu ya, di Instastory teh hal-hal random gitu kan, goblokan di rumah apa gitu kan ya, foto-foto gitu, dia teh nge-message, lu teh gimana kerjaan gitu kan, ya gua sih Ini klien ya teh, ya gua sih jujur aja gua stuck, gua nggak tahu ini sampai kapan, karena ya duit gua juga kayak kan gua di prewedding nih banyaknya gitu kan, duit gua teh ketarik lumayan di platform travel lokal lah, anjir susah banget itu, nggak bisa balik-balik sekian puluh juta kata gua teh untuk tiket dan travel yang emang udah kita planning setahun ini. Kayak gini-gini jujur kita teh kita nyari nih apa yang maksudnya bisa tetap kita ini kan, kayak gue cicilan rumah gitu segala macam udah berjalan dong ya kan, tapi yang sekalian ini lu mau bantuin gua nggak, ini kayaknya lu bisa ngerjain ini nih gini. Oh oke. Gitu tapi bukan di foto sebenarnya, lebih nge-manage kayak misalnya sosmednya dia atau apa gitu kan ya. Tesnya lu oke kok gini, lu bantuin aja, gua kasih lu segini, gua kan nggak expect itu ya, bener kan, jadi kayak oh kayak itu. Iya, padahal secara kerjaan udah beres Sama udah beres klien gitu, jadi ya kayak kita juga kita teh ngontek ya kalau misalnya ketemu makannya makan gini, tapi maksudnya untuk yang kayak gitu dan dia personal japri ke gua kan kayak oh oke, yang gua kasih saya tulus dan lu balikin ke gua ya nggak sih, ketika gua ternyata butuh di luar dari ya kalau misalnya kita yang pasang di sosmed mah topeng lah ya gitu kan kedok, tapi dia tahu oh, kondisi lu tuh begini dan ini maksudnya ya gue touchy untuk itu sih ya kan, itu positif banget maksudnya gue in return gue dapet nih apa yang gue effort gue lakuin dan lu nyampe gitu ke gue gitu. Itu goal sih itu. Ya itulah makanya kalau lu lihat Instagram gue yang tadi kan ada highlights tuh, follow highlights biasanya kalau mungkin pada umumnya lebih ngasih tahu oh ini foto-foto weddingnya si klien ini gitu. Kalau gue kumpulin testimoni, jadi klien begitu beres, oh mereka ini ada wah prewednya gini. Kepuasan klien. Jadi yang gue pajang ya oke, inilah. Jadi yang gue lewat Instagram itu kan platform yang buat jualan lah, salah satunya mereka ngeliat di highlights, oh oke, temennya ternyata sama gue juga dan mereka punya cerita sendiri, entah waktu wedding atau pas lagi prewed atau mungkin pas lagi main kata gini juga itu, atau ada yang waktu tahun ini ada tuh yang dedenya yang gue ngerjain itu 5 bersaudara, gue ngerjain sekarang yang kelima.
1, 2, 3, 4, 5 Goals itu. gitu. Jadi continuity kan ya, maksudnya ya thanks God lah ya, maksudnya gue bisa dipercaya untuk itu, tapi kan itu something positif juga kan. Banget. Jadi ya sampai papahnya juga pas lagi ke Bandung, mereka lu lagi di Bandung nggak? Ini kita lagi di Bandung nih, gini gini. Jadi cuman ketemuan doang gitu, cuman dong ini dong kayaknya nanti si ini mau married tahun depan, tapi gini gini ada nggak gitu. Ada kayak gitu. Jadi balik lagi di awal, passion itu buat gue ya, selama gue jalanin tetap dengan itu gitu ya, kita lurus aja lah gitu, pasti ketemunya orang yang circle-nya yang itu juga, yang maksudnya membangun juga, positif juga gitu lah. Tadi ngomongin Instagram lo apa nih yang mau ngubungin nanti? Instagram gua kalau di spell agak susah, LIEXIANDE di send. Kalau yang LXD itu? LXD Wedding itu sebenarnya gini kan, email tuh ngerjain makeup juga. Cuman waktu dulu tuh kayak kita fokusnya hanya di foto aja. Nah sekarang LXD Wedding itu dibikin jadi kayak platform untuk foto dan makeup. Ada di situ gitu. Oh, tapi lu jualan tetap yang di Lisianda ya, itu? apapun sama, orangnya kita juga. Iya, kontak mah sama ya. Kontak mah sama, ya lu kan ngobrol sama ini. Jadi kalau misalnya ada yang nanya di IG, boleh minta price-nya gini, selalu biasa kita tanyain, ada nomor WhatsApp yang bisa dikontak, nanti email dah akan follow up. Udah, tugas gue beres. Bagus. Gitu. Tipikal yang memenuhi apa? Gitu. Semuanya masing-masing ya. Ya, gitulah. Ya memang ada produksi, ada marketing. Betul, gitu. Siap, gitu, Koko. Terima kasih Koko sudah datang ke Kos Lewisari. Sama-sama. Ini masih ada kamar kosong? Banyak di sini, banyak. makanya diundang juga kan. Mulai di sini buat para vendor Bandung, buat promo. Waduh, mantap. Iyalah. Semoga sukses ya Pak. Sama-sama. Makin kencang LXD. Amin, sama-sama. Koko, kita kapan collab jadinya? After this.